Dan bismillahirrahmanirrahim. Sekarang coba ini ya, ingat yang update dulu yang pertama, karena ini tentang aljabar. Kayak gini ya, kalau ada T kali 12 berarti T nya kamu tambahin sebanyak 12 kali ya. T tambah T nanti terus tambah T sampai T nya 12 kali. Kayaknya ini disebutnya 12 faktor, kalau dikali sebanyak 12 ya. Nah ini maknanya itu 12 T bisa kamu uraikan jadi 12 T bisa kamu uraikan jadi 12 kali T, atau T dikali 12 sama aja ya, ini dibolak balik. T kali 12 kali T hasilnya akan ini 12 T. Nah ini bentuk aljabar. Ini kalau ada min 4Q tambah 6 ya, berarti ini min 4 nya itu koefisien dari Q, karena dia nempel sama huruf ya, nempel sama huruf Q ya, nempel sama huruf berarti disebutnya koefisien dari huruf itu ya. Misalnya ini min 4P ya, berarti min 4 itu koefisien dari P ya. Nah terus ini sekarang 6 itu konstanta ya, 6 konstanta karena dia nggak nempel sama huruf apapun, sendirian. Kalau angka doang sendirian berarti konstanta. Nah terus kalau ini Q itu kan huruf disebutnya ini Q adalah variabel berarti berubah, nggak selalu Q hurufnya, bisa Q, bisa P, bisa X, bisa Y, bisa Z, lain-lainnya banyak. Nah sekarang ini kalau dari contoh ini coba perhatikan, 7x min 2 berarti 7 ini karena nempel sama huruf X, berarti 7 itu adalah koefisien ya, kayak gini. 7 itu koefisien dari X. Nah terus X ini adalah variabel ya, itu variabel karena dia huruf, bisa berubah-ubah, bukan cuma X saja. Terus kalau min 2 karena murni ini cuma angka aja, nggak ada huruf yang dempetan, nggak ada huruf yang nempel, berarti min 2 itu konstanta ya. Nah sekarang ini terus suku 1 itu maksudnya cuma satu aja, satu bentuk doang, ini 7x, terus ini min 2, terus ini min 3p ya, nggak ada tanda tambah kurang di antara huruf sama angka itu. Nah kalau ini suku 2 ada ini tanda tambahnya, berarti kan itu sukunya pertama 5x dan 2y ya. Terus kalau ini min x sama min 2, kalau ini suku 3 berarti ada 3 juga sukunya, ini min 2p terus 4i dan min 7. Ini juga ya, ini ada 3 x kuadrat terus min 2x dan min 4. Nah sekarang ini kamu diminta tentukan koefisien variabel sama konstanta. Koefisiennya berarti ini ya, yang nempel sama huruf ya, nempel sama huruf berarti ini angka 5 ya, 5 itu koefisien dari X kuadrat ini. Nah terus ada lagi yang nempel sama huruf kan, min 2 itu koefisien dari X. Nah sekarang ini variabel sekarang. Kalau variabelnya berarti yang huruf aja ya, murni huruf, berarti variabelnya itu X kuadrat dan X ya, itu variabel. Lalu ini konstanta berarti dia angka aja, nggak nempel sama huruf apapun, berarti itu adalah min 12 ya, yang cuman angka doang. Nah sekarang ini tentukan koefisien Y dan banyak suku pada bentuk aljabar berikut. Koefisien Y berarti ini. Nah ini sudah ada di pembahasannya ya, kayak tadi jawaban kamu. Ini juga berarti ini tentukan koefisien Y berarti yang nempel sama huruf Y, berarti itu adalah angka 7 ya. Ini banyak sukunya ada 2, yaitu 7Y dan 10 ya. Terus koefisien dari Y itu, nah kalau yang B ini min 6 ya, karena min 6 nya nempel sama Y, min 6, terus banyak sukunya ada 2, yaitu 8 dan min 6Y ini. Lalu yang C kan yang ditanya tentukan koefisien Y, berarti ini min 2, nah ya karena nempel sama huruf Y. Lalu banyak sukunya ada ini 1 min 3Y kuadrat plus 2, ini min 2Y dan 1, berarti ada 3. Ini banyak sukunya 3. Lalu ini koefisien dari Y nya tidak ada ya, karena ini kan Y pangkat 3, ini Y pangkat 2, harusnya dia minta yang Y aja ya, berarti ini bukan 3, kecuali dia minta koefisien dari Y pangkat 3, baru jawabannya 3 ya. Ini yang nempel sama Y pangkat 3, banyak sukunya udah betul ada 3, ini 1, 2, 3. Nah terus ini suku-suku sejenis, berarti kamu cari yang sama
Ya, ini 8M sama kayak ini 4M. Ini ya, 8M dan 4M. Lalu yang sama lagi ini 3MN sama dengan min 5MN. Ya, yang sama persis. Nah, kalau ini nggak ada yang sama karena dia min 9M kuadrat. Hurufnya harus M kuadrat. Tapi di situ kan nggak ada kembarannya. Berarti sudah sampai sini. Lalu yang B, suku sejenisnya ini X kuadrat. Pasangin sama X kuadrat juga. Berarti 7 dan min 2. Ya, 7X kuadrat dan min 2X. Lalu ini X dan ini X. Berarti min 9X dan min 12X. Ini ya. Nah, kalau ini 8XY nggak ada yang sama. XY berarti nggak usah. Jadi sampai sini. Lalu lalu ini penjumlahan dan pengurangan aljabar. Ini sifat distributif ya. Berarti bisa kamu kelompokkan. Ini kan dia sama-sama punya X. Jadi X-nya di luar. Berarti kan ini nanti A dikali X. Jadi AX kayak gini. Lalu ditambah B dikali X. Jadi plus BX gitu. Ini juga sama. Ini A dikali X, ya X-nya dikeluarin. Jadi AX lalu min B kali X, jadi min BX. Ya, itu kamu keluarin, jadi namanya sifat distributif. Karena sama-sama punya X, jadi X-nya dikeluarin di luar kurung. Nanti sekali nih, A kali 2 itu sama kayak 2 kali A. Ya, jawabannya kan A kali 2 itu A kali 2 itu 2A ya. Jadi ini angkanya kamu depanin, angkanya taruh di depan. Hanya ini 2A. Ya, A kali 2 sama kayak 2 kali A. Atau misalnya B kali 4 itu sama kayak 4 kali B. Ya, hasilnya 4B. Sama dibolak-balik kalau perkalian. Ini juga B kali 1 sama kayak 1 kali B. Ya, hasilnya B. Nah, ini kan harusnya 1 dikali B itu 1B ya. Nah, ini kalau ada 1B itu ditulisnya B-nya aja. Karena 1 kali B itu kan tetap B. Jadi kamu tulis hurufnya aja. Lalu ini sederhanakan bentuk aljabar berikut. Ya, ini berarti kamu pakai sifat komutatif. Ini kamu gabungin dulu yang sama. Yang sama itu kan ini X sama X. Berarti ini sini ya, yang X ini kamu samain. Jadi ini 3X dideketin sama yang X juga, min 6X. Soal ini yang Y sama deketin sama yang Y, 5Y ini tambah 2Y. Baru deh kamu pakai sifat distributif kayak tadi. Yang sama-sama punya X dan sama-sama punya Y, itu X sama Y nya di luar. Nah, berarti ini X nya di luar. Jadi ini 3, ini min 6. Ya, gitu ya. Terus ini X nya di luar, lalu ini Y sama-sama punya Y. Yang di dalam tinggal angkanya aja, 5 tambah 2. Ya, jadi min 3X tambah 7Y. Ini juga sama caranya. Berarti AX kuadrat, ini soalnya ya, yang sama-sama X kuadrat kamu gabungin. Berarti dengan ini X kuadrat, jadinya AX kuadrat tambah BX kuadrat. Lalu kamu deketin yang ini Y kuadrat, dia akan sama kayak ini Y kuadrat. Terus ini juga Y kuadrat. Ya, berarti 8Y kuadrat tambah 2Y kuadrat, ini min AY kuadrat. Sudah deh. Terus ini yang sama-sama ada X kuadratnya kamu keluarin X kuadratnya. Jadi tinggal A sama B. Ini dalam kurung ini. Terus ini sama-sama punya Y kuadrat, kamu keluarin Y kuadratnya di luar kurung. Jadi yang di dalam tinggal ini 8 tambah 2 kurang A. Ya, 8 tambah 2 kurang A. Di sini B, A tambah B X kuadratnya tetap. Lalu ini, kan ini sama-sama angka kamu bisa gabungin. 8 tambah 2 itu 10. 10 min A. Ini ya jadinya. Nah, kalau ini soal yang C itu kan kamu diminta sederhanakan bentuk aljabar ini. 5X min 3Y tambah 8Z. Ini dia udah mentok, gak bisa kamu samain lagi. Ya, ini sama seperti video yang sudah dibahas waktu itu ya. Ini juga, ini dan ini juga sama. Nah, coba soal lain ya. Misalnya kamu diminta sederhanakan bentuk aljabar. Bentuk aljabar berikut. Nah, ini kamu sederhanakan ini ya, 3X min 2Y tambah 5 kurang 4X tambah 8Y. Nah, ini kamu sederhanakan. Berarti kayak tadi kamu deketin dulu yang sama. Ini ya, X kan sama kayak X ini. Berarti 3X ini min 4X. Lalu ini yang Y sekarang, min 2Y dengan ini plus 8Y. Min 2Y. No. Ini ya, min 2Y dengan ini plus 8Y. Nah, terakhir ini plus 5. Udah nggak ada yang sama lagi. Baru deh kamu pakai sifat distributif karena sama-sama punya X, X nya kamu di luar kurung.
buat yang di dalam kurung cuman ini 3 dan min 4, X nya di luar. Lalu ini min 2 tambah 8 tambah 8. Nah ini sama-sama punya Y nya di luar, lalu tambah 5. Udah deh, 3 dikurang 4 itu kan min 1 ya, min 1X. Nah kalau ada min 1X berarti satunya nggak usah ditulis, jadi min X saja, yaitu pada angka 1, nggak usah kamu tulis. Lalu ini tambah dari sini, ini min 2 tambah 8 itu kayak 8 kurang 2, 6 ya, 6Y, Y nya dari sini, tambah 5. Sudah deh, ini jawaban akhir ya. Nah sekarang ini yang tadi pelajarin ini ya, ini kan persegi panjang, misalnya panjangnya itu A tambah B, terus lebarnya itu X, berarti ini bisa kamu tulis X, ini untuk nyari itu berarti kamu kaliin ya, kamu buat nyari yang distributifnya X A tambah B, kan kamu kaliin, ini lebarnya itu X, berarti kamu kaliin jadi X kali A ya, jadi AX, lalu ditambah X dikali B, berarti BX. Nah itu ya, ini jadi A tambah B dikali X. Ini panjangnya, ini lebarnya, ini X, ini X, ini A tambah B, ini sama dengan X kali A tambah B, dibolak balik sama ya kalau perkalian. Nah sekarang ini yang tadi ya, kalau kamu kalikan ini P dikali 4P tambah 6, berarti kamu kaliinnya harus adil ya, ini yang depan dikali yang depan, P dikali nih, P dikali 4P berarti 4P kuadrat ya, kan P nya ini ada 1, ini ada 1, jadi P nya ada 2, jadi P kuadrat. Lalu ini P dikali yang belakang sekarang, P dikali 6 itu 6P, ini ya sama 4P kuadrat tambah 6P. Lalu ini kamu kalikan depan sama depan, 4 dikali 2X itu 8X ya. Lalu ini depan sama belakang, 4 dikali min 3, ingat ya ada minnya, 4 kali min 3 itu min 12, ini 8X min 12 sama. Lalu ini min 3 dikali sama yang depan dulu, min 3 kali 3Y, min 3 kali 3 kan min 9, min 9Y, nah ini ada Y nya. Lalu ini min 3 dikali yang belakang, min 5, ingat ya, ini min 3 dikali min 5, sama-sama min kali min kan plus tuh, jadi plus 15, ini min 9Y plus 15, nah betul. Lalu ini yang depan kali depan, nah ini 3M kali 5M kuadrat, yang ini 3 kali M dulu ya, 3 kali M, 3 kali 5 dulu ya, sama-sama angka dulu, 3 kali 5 itu kan 15, baru yang ada M nya sekarang, ini M nya ada 1, ini M nya ada 2 ya kan, M nya ini pangkat 1, ini M nya pangkat 2, berarti 1 tambah 2 itu 3 kan, makanya jadi M pangkat 3. Sekarang baru deh yang ini, yang depan kali belakang, ini 3 dikali min 4, 3 kali min 4 dulu, berarti min 12 ya, baru sekarang hurufnya M dikali N, jadi M kali N kalau beda gitu tinggal kamu gabungin MN, sudah 15 M pangkat 3 ini kurang 12 MN. Terus ini perkalian suku 2 dengan suku 2, suku 2 dengan suku 2, berarti kamu kaliin suku 2 itu maksudnya kayak ini, A, ini kan suku pertamanya A, suku keduanya min B, itu kamu kaliin ya. Ini cuma ilustrasi aja, gambaran kamu ya. Ini A tambah B, ini A tambah B, ini kan yang atas itu A, ini sampai sini A, terus biar sampai bawah berarti kamu tambahin sama B, nah gitu ya. Ini A tambah B, lalu ini A kurang B, nah berarti kan ini kamu kaliin A, ini dikali ya dalam kurung dengan ini, dengan yang kedua A kurang B itu, lalu ditambah B ini yang kedua kali dengan yang kedua juga A kurang B, terus ini A dikali A itu A kuadrat ya, terus A dikali min B min AB, lalu B kali A BA ini, lalu B kali min B, ingat ya, ini positif ini negatif, berarti hasilnya negatif nanti, negatif. Ini B nya pangkat 1, ini B nya pangkat 1 juga, jadi B pangkat 2. Nah terus ini min AB, ini di sini ya, min AB, lalu ini positif plus BA. Nah karena dia kan itu seperti perkalian ya, A kali B, B kali A, sama kayak tadi, kayak misalnya kamu punya 1 kali 2 sama 2 kali 1, kan hasilnya sama ya, 1 kali 2 itu 2, 2 kali 1 itu 2, sama kayak ini, kalau A dikali B sama B kali A itu sama, cuma dibolak balik aja, kalau perkalian pasti sama. Nah ini berarti kan sama kayak ini, kamu punya AB positif, terus
kamu harus bayar AB ya. Ini kamu punya, tapi kamu harus bayar juga AB, berarti kan habis jadi 0. Makanya ini tinggal sisa A kuadrat sini dikurang B kuadrat. Ya, nah, sekarang ini hasil kali perkalian berikut. Ini berarti ini ya 2x tambah 3 kamu kalikan dengan 3x min 4. Berarti ini 2x dulu, ini 2x ya, lalu ini 3x min 4, 3x min 4, ini harusnya min 4 nya di dalam kurung ya, ini harusnya gini, 2x itu 3x min 4. Nah gitu, terus ditambah yang kedua sekarang 3 dikali sama kayak tadi 3x min 4. Nah sudah deh, ini terus kamu kalikan, ini 2x ya, berarti ini x ini kan pangkat 1, ini pangkat 1 juga ini. Berarti 2 dikali 3 dulu itu 6, terus x nya di pangkat 1, ini pangkat 1 juga, jadi x nya pangkat 2. Di sini 2x pangkat 1 dikali min 4, positif kali negatif, 2 kali min 4 berarti min 8, min 8x. Lalu ini 3 dikali 3x itu 3 kali 3 9 ya, 9x. Lalu 3 dikali min 4, ini positif ini negatif, 3 kali min 4 itu min 12. Nah sampai sini belum selesai karena masih ada yang sama. Ini kalau kamu lihat, ini kan x, ini ya, ini sama-sama x, berarti bisa kamu satuin. Kalau ini udah tetap berarti 6x kuadrat. Nah ini min 8 plus 9 apa tuh, berarti kamu punya 9, kamu harus bayar 8, masih sisa 1 ya, positif, plus 1x. Nah tadi kalau ada 1x 1y, satunya nggak usah kamu tulis, jadi tulis hurufnya aja, berarti x min 12. Sudah deh, nih sama ya. Nah sekarang ini sama kayak tadi, berarti ini 2x ya, kamu kali dengan yang belakang ini, lalu dikurang dengan ini min 5, lalu dikurang ya, dikurang min 5 dikali dengan yang belakang lagi. Nah kamu kaliin kayak tadi, 2x kali 4y, berarti 2 kali 4 kan 8. Lalu ini x dikali y, tinggal kamu gabung xy ya. Lalu ini 2x kali 3, 2 kali 3 kan 6, jadi 6x. Lalu ini min 5 dikali 4y, min 5 kali 4 itu min 20y ya, tambahin y nya. Lalu ini min 5 dikali 3, ini min, ini plus, berarti hasilnya min ya, 5 kali 3 15. Nah di sini juga sama, berarti 3a ini dikali yang belakang, 4a tambah 3b dikurang 2b dari sini, lalu dikali dengan yang belakang lagi ya. Ini jadi 3 kali 4 12, terus a nya ini pangkat 1, ini a nya pangkat 1 juga, jadi a nya pangkat 2. Lalu ini 3a dikali 3b, 3 kali 3 9 ya, jadi 9a kali b ab, jadi 9ab. Di sini min 2a min 2b kali 4a, jadi min 8ab ya, kamu gabungin ab. Ini bisa kamu tulis ba, bisa juga kamu tulis ab ya, kalau perkalian kan sama. Terus ini min 2b dikali 3b, nah, coba ini min 2b dikali 3b. Nah ini kan min 2 kali 3 min 6 ya, terus b nya ini pangkat 1, ini b nya pangkat 2, berarti jadi ini b nya pangkat 1, ini b nya pangkat 1 juga, jadi b nya pangkat 2. Nah ini ya, kan ini dapat min 6b pangkat 2. Terus kamu gabungin deh ya, ini tetap 12a kuadrat karena nggak ada yang sama. Terus ini sama-sama ab, berarti bisa kamu gabung nanti. Ini tinggal kamu lihat angkanya, 9 dikurang 8, berarti 9 kurang 8 kan 1, jadi 1ab, kini 1ab. Tadi kalau ada angka 1 nggak usah ditulis, tulis hurufnya aja, berarti ab. Ini deh dikurang 6b kuadrat. Nah, sekarang ini m tambah 4 kali m kurang 4 ya, berarti sama kayak tadi, ini kamu tulis m dikali dengan yang belakang. Nah lalu ini plus 4 dari sini dikali dengan yang belakang juga ya, jadi m kali m itu m kuadrat ya, karena ini pangkat 1, ini pangkat 1, jadi pangkatnya ada 2, m kuadrat. Lalu ini m kali min 4, jadi min 4m, lalu min plus 4 kali m, jadi 4m, lalu plus 4 kali min 4 ya, ini positif ini negatif, berarti min 16. Nah ini min 4m tambah 4m ya, sama kayak kamu punya min 2 tambah 2, ini min 2 tambah 2 kan habis ya 0, karena ini sama persis angkanya, min 2 tambah 2 berarti 0. Sama kayak ini
berarti plus 4M kurang 4M kan ya, ini kurang ini tambah, dan sama persis 4M berarti habis nanti jadi 0. Ini habis, tinggal ini deh, M kuadrat kurang 16. Nah sekarang ini jawabkanlah kuadrat suku 2 berikut. Ini berarti P tambah 10 kuadrat ya, berarti sama kayak tadi caranya. Ini P tambah 10 kali P tambah 10 ya. Kalau kuadrat ini berarti kan ini kamu kaliin sama persis, kali sebanyak 2 kali ya. Terus ini jadi P ini dikali sama yang belakang, P tambah 10, lalu ini plus 10 dikali dengan yang belakang juga. Tuh, dapat ini P kali P berarti jadi P kuadrat, terus P dikali 10 jadi 10P, terus 10 dikali P 10P juga, tambah ini ya, kamu jangan salah di sini, 10 dikali 10 kali dikali jadi 100. Udah deh, ini P kuadratnya tetap. Nah ini bisa kamu gabungin, 10P tambah 10P jadi 20P ya. Ada ini tambah 100 deh. Coba tuh pakai rumus ini nanti. Coba ya di soal yang berikutnya kamu pakai rumus. Nah yang ini dulu, soal kedua. Ini 2Y kurang 3Z kuadrat, berarti sama kayak tadi, jadi ada 2 ya. Kalau kuadrat itu kamu kaliin 2 kali. Ini soalnya sama 2Y kurang 3Z, ini dikali dengan dia sendiri, 2Y kurang 3Z. Ini jadi 2Y yang depan dikali dengan yang belakang, 2Y min 3Z. Lalu ini min 3Z dikali dengan yang belakang lagi. Nah terus jadi ini deh, 2Y kali 2Y, berarti 2 kali 2 dulu itu kan 4. Terus ini Y nya pangkat 1, ini Y nya pangkat 1 juga, jadi Y pangkat 2. Terus ini 2Y dikali sama yang belakang, min 3Z ya. 2Y dikali min 3Z, berarti angkanya dulu, 2 kali min 3 itu kan min 6. Tinggal kamu gabungin hurufnya, Y sama Z. Tuh, min 6YZ. Nah makanya ini dapat min 6YZ. Terus ini min 3Z, ini 2Y, berarti kayak tadi, min 3Z kali 2Y ini ya, berarti min 3 kali 2 dulu, itu min 6. Terus ini kamu gabungin Z kali Y, berarti ZY, atau bisa kamu tulis YZ juga sama ya, karena dia kan perkalian, YZ. Nah makanya ini ditulisnya YZ, padahal bisa juga ZY, tapi ini biar mudah nanti dihapus lah. Nah, lalu ini plus 9Z kuadrat dari ini, min 3Z dikali min 3Z ya, ini sama-sama minus, min kali min kan jadi positif, 3 kali 3 9, ini Z nya pangkat 1, ini Z nya pangkat 2, jadi plus 9Z kuadrat, ini Z nya pangkat 1 juga. Udah deh, berarti jadi ini 4Y kuadratnya tetap. Nah ini kan sama-sama YZ, kamu gabungin deh sama-sama YZ, berarti ini min 6, min lagi 6, kamu pinjam 6, pinjam lagi 6, berarti pinjamnya makin banyak kan, pinjam 12 ya. Kalau pinjam itu berarti negatif, ini pinjam 12 YZ, ini ditambah 9Z kuadrat ya. Ini kalau pakai rumus juga sama kayak yang tadi ya, bebas kamu pakai yang mana. Nah terus ini dengan menggunakan rumus A plus B kuadrat, ini A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat, A nya diganti sama X kuadrat. Nah, sekarang soal yang ketiga ya, soal yang ketiga ini X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat 2, X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat 2. Nah ini A nya diganti sama X kuadrat, ini A berarti yang depan, ini A, terus ini B. Nah terus kalau pakai rumus ini berarti, nah sampai sini jadinya A kuadrat tambah ini 2AB tambah B kuadrat. Nah berarti A nya kamu masukin ini X kuadrat, A nya itu X kuadrat, nah dipangkatin 2 lagi dari rumusnya, tambah 2 kali AB, A nya tadi X kuadrat ya, terus B nya itu Y kuadrat, terus ditambah B kuadrat, B nya tadi ini Y kuadrat ya, pangkatin 2 lagi yang dari rumusnya. Udah deh. Nah kalau pangkatnya gini, ini ya pangkatnya ada 2 gini, di luar sama di dalam kurung, berarti kamu kaliin 2 kali 2 kan 4, jadi X pangkat 4. Terus ini jadi 2X kuadrat ya, tinggal kamu gabung 2X kuadrat Y kuadrat, terus ini tambah ini pangkat 2 nya belum. Nah ya tadi pangkatnya jadi dikali, jadi Y pangkat 2 kali 2 4 ya, makanya dapat ini X pangkat 4, ini tambah 2X kuadrat Y kuadrat tambah Y pangkat 4
Ya, nah ini nanti ya belum dipelajari. Nah sekarang coba kamu kerjakan ini. Di sini ya tulisnya. Jabarkan ini nomor 1. Jabarkan kuadrat suku 2 berikut. Ya, nomor 1 itu 2y ditambah 4 z kuadrat. Nih. Kalau yang kedua ini ya kayak gini, hitunglah hasil kali. Hasil kali dari perkalian berikut. Nah ini 4L Nah, ini ya, coba kamu kerjain ini.